Soal pertama itu yaitu deret angka. Soalnya itu ada 4, 6, 8, 12, 16, 24 dan kosong, lalu kosong. Di sini kita akan mencari berapa angka selanjutnya. Dari sini kita bisa dapat polanya. Pertama kita untuk menjawab soal seperti ini bisa kita cari dulu pola untuk satu bilangan selanjutnya. Jangan langsung dilangkai dua. Misalnya seperti ini. Ini kita tahu polanya adalah tambah 2. Ini polanya tambah 2. Ini polanya ditambah 4. Ini polanya ditambah 4. Lalu ini polanya ditambah 8. Maka selanjutnya sesuai dengan logika kita tambah 8 juga. Lalu kan ini kan kita bisa lihat di sini polanya itu adalah 2 4 2 4 8. Selanjutnya apa? Ini kan kali-kali 2 kan, berarti selanjutnya adalah 16 kan. Maka di sini dia ditambah dengan 16. Maka bisa kita tahu 24 ditambah 8 itu adalah 32 dan 32 ditambah 16 itu adalah 48. Maka bisa kita dapatkan opsi jawaban yang benar dari soal ini adalah C, 32 48. Itu 1, kita bisa tulis dulu soalnya 1 4 9 16 0 dan 0. Maka kita bisa dapat polanya ini. Pertama kita bikin dulu dia terhadap satu bilangan selanjutnya. Jika tidak dapat maka terhadap dua bilangan yang selanjutnya. Ini antara 1 ke 4 itu kita tahu bisa ditambah 3. Oke. Selanjutnya antara 4 dan 9 itu ditambah 5. Antara 9 dan 16 itu ditambah 7. Kita bisa dapat polanya ini. Polanya ini kan kita tahu merupakan bilangan ganjil. Dimulai dari 3 sampai tak hingga. Kan? Maka bilangan ganjil setelah 7 itu berapa? Setelah 7 itu 9. Setelah 9 11. Maka kita bisa buat di sini 16 ditambah 9 adalah 25 dan 25 ditambah 11 adalah 36. Maka jawabannya adalah 25 36. Opsi yang benar adalah opsi E. Selanjutnya adalah menentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan ini. 2 3. Oke, sebelumnya kita tulis dulu polanya itu adalah 1 2 9 3 4 9 5. Biasakan sebelum kita mengerjakan sesuatu kita langsung logikakan dulu bagaimana pola dari bilangan ini. Langsung kita logikakan apakah ini bisa, ini kan tambah 1, lalu selanjutnya ini tambah 7, lalu ini dikurang. Pertama kan kita analisa dulu ya. Pertama ini kan ditambah 1, analisa terhadap satu bilangan selanjutnya. Lalu ini ditambah 7, lalu ini dikurang 6, dan ini ditambah 1 gitu. Lalu selanjutnya ini ditambah dengan 5. Kan polanya kan kita tidak teratur gitu. Bisa kita langsung lompat ke 2 bilangan selanjutnya gitu. Jadi ini antara 1 sama 9, lalu 9 ke 4, lalu 4 ke 5. Ada nggak polanya? Saya rasa tidak ada. Karena apa? Karena 1 ke 9 itu ditambah 8, 9 ke 4 itu dikurang 5, 4 ke 5 itu ditambah 1. Jika tidak ada juga, kita bisa berpindah ke 3 bilangan selanjutnya. Bisa dari 1 ke 3-nya itu berarti ke angka 3. Dari angka 3 ke angka 5. Ada tidak polanya? Saya rasa ada polanya karena 1 ke 3 itu kita tambah dengan 2. 3 ke 5 itu kita tambah dengan 2. Oke,
Berarti pola selanjutnya kita tambah dengan angka polanya adalah 22. Berarti bilangan selanjutnya juga adalah 2. Kita bisa menulisnya kan di sini kan ada 10, 10 dan 0 gitu. Berarti dua bilangan selanjutnya juga akan ditambah dengan 2. Dua bilangan selanjutnya adalah ini. Maksudnya bilangan yang ketiga ditambah dengan 2. Maka 5 tambah 2 itu hasilnya adalah 7. Oke, karena tadi kita mengikuti pola 22, maka bilangan pertama tadi sudah siap, maka bilangan yang kedua lompat 2 ke 4. Lompat 2 selanjutnya. Lalu lompat 2 selanjutnya di sini kan. 2 ke 4 itu ditambah dengan 2. 4 ke pasti karena ini sama-sama tambah 2, kita juga tambah 2. 4 tambah 2 itu nilainya berapa? 4 tambah 2 itu 6. Nah, berarti bilangan selanjutnya ini adalah 6. Maka yang pertama tadi udah, yang kedua udah, selanjutnya yang ketiga. Ini 9. 9 lompat 2 berapa? 9. 9 lompat 2 lagi. Ini tidak ada diapa-apain kan? Tetap. Berarti ini juga tetap. Sama-sama 9. Berarti opsi yang benar adalah 6, 9, 7. Maka bisa kita dapat di opsi yang E. Lanjut ke soal nomor 4 itu ada deret huruf. Deret huruf. Jadi biasanya ini 2 atau 3 soal terdapat pada soal SKD. Deret huruf ini saya kasih trik cara mengerjakannya. Sebelumnya kita buat dulu, apabila kita baru pertama kali mengerjakan, kita buat dulu daftar huruf abjad A sampai Z, lalu kita beri nomor, lalu kita mengikuti sesuai dengan pola bilangan. Bagaimana maksudnya? Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, ini di sini kan polanya adalah B, G, E, L, H, Q, lalu selanjutnya dan selanjutnya. Ini juga sama-sama abjad. Cara mengerjakannya bagaimana? Langsung saja kita ubah dia menjadi pola bilangan. B. B itu angka berapa? Angka 2. G. G angka 7. E. Angka 5. L. 12. H. 8. Q. 17. Selanjutnya dan selanjutnya. Lalu bagaimana nanti kita mengerjakan apabila ujian? Tidak usah takut, apabila kita sudah menonton video ini, maka kita lebih sering lagi berlatih dengan pola deret huruf ataupun abjad, maka kita bisa hafal gitu karena terlalu sering mengerjakan. Kita logikakan terlebih dahulu. 2, 7, 5, 12, 8, 17 ini ada nggak pola 1-1 seperti ini? Tidak ada kan? Maka kita bisa langsung lompat ke kita lompati satu bilangan jadi bilangan yang kedua, 2 ke 5, 5 ke 8 dan 8 ke ini. Ada nggak polanya? 2 ke 5 itu tambah 3, 5 ke 8 itu tambah 3, maka ini juga tambah 3. 8 tambah 3 hasilnya 11. Oke, lanjut. Bilangan yang selanjutnya 7 ke 12, 12 ke 17, 17 ke selanjutnya. 7 ke 12 itu kita tahu sama-sama ditambah 5. 12 ke 17 itu sama-sama ditambah 12 ke 17 itu sama-sama ditambah 5. Maka 17 selanjutnya adalah tambah 5. 17 tambah 5 22. Oke. Nah, kan ini sudah pola angka. Jadi kita harus ubah juga dia secara cepat ke pola bilangan juga. 11. 11 itu apa? K. Maka di sini jawaban selanjutnya adalah K. 22 itu apa? 22 itu V. Maka pola selanjutnya adalah V.
Ada tidak KV? Ada. Opsi jawaban yang benar adalah opsi D. Maka jawabannya adalah B, G, E, L, H, Q, K, V. Sama pola dari huruf A, M, N, B, O, P, C. Nah, sama seperti tadi, kita harus ubah dulu dia ke pola bilangan. A itu berapa? Jika kita belum tahu, kita bisa melihat catatan kita tadi hanya untuk mengetahuinya saja. A itu 1. Baiklah, kita bisa melihat catatan kita sendiri. A itu 1, M itu 13, N 14, lalu B 2, O 15, P 16, C 3. Di sini diminta 4. Waduh, 4 bilangan atau 4 abjad selanjutnya. Coba kita perhatikan sejenak, ada tidak pola yang langsung terlintas di dalam pikiran kita? Saya rasa langsung ada. Karena apa? Karena ini merupakan bilangan yang mencolok. 1, 2, 3. Dia langka 2. Ini juga langka 2. Maka langka 2 selanjutnya ini adalah sama juga, tambah 1, tambah 1. Ini juga tambah 1. Maka selanjutnya adalah 4. Nah, di sini kita udah langsung dapat sebenarnya. Kita bisa langsung coret opsi. Yang opsi ketiga 4 adalah jawaban huruf D. Kita bisa lihat di sini yang keempat. Yang ketiga maksud saya D, 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 D. Berarti ini bisa kita eliminasi. Ini. Karena apa? Karena kita bisa dapat ini yang keempat ini D. Terus ini 13 ke lompat 2. 13 lompat 2, 15 tambah 2. Sebenarnya tidak usah seperti itu juga nggak apa-apa, karena kita bisa dapatkan 13 14, 15 16, berarti ini bisa kita dapat langsung 17 18. Ya kan? 17 itu adalah angka Q. Berarti angka pertama itu adalah Q. Kita lihat opsi yang benar. 18 itu adalah R. QR benar. Maka QRD, QRD, QRD. Berarti dua-duanya masih menjadi opsi. Kita lihat yang selanjutnya. Kan 13 14 2, 15 16 3, 17 18 4. Berarti selanjutnya adalah 19. 19 itu apa? 19 itu angka S. Maka opsi jawaban yang benar adalah QRDS. Kita bisa pilih pada opsi yang ke C. Bagaimana? Mudah bukan? Dari angka dan abjad. B3, C4, E6, G8 dengan mencari satu angka selanjutnya. Oke, kita langsung ubah saja. B itu berapa? 2. Lalu selanjutnya 3, pas. Selanjutnya C, 3. Selanjutnya 4. Selanjutnya E itu 5, 6. G itu berapa? 7. Lalu 8 dan yang mau kita cari. Di sini kita dapat pola nggak? Oke, pertama 2 ke 3, 3 ke 3, 4 ke 3 ke 4, 4 ke 5. Mungkin polanya lumayan susah. Langsung saja kita pindah lompat 1. 2 ke 3 tambah 1. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 7 tambah 2. Lalu 7 ke 7. Ini dapat nggak polanya? 1, 2, 2. Kemungkinan tidak dapat, kan? Oke, kita tahan dulu. Nah, kita pindah ke lalu di sini 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Kita bisa dapat 3 ke 4 itu ditambah 1, 4 ke 6 itu ditambah 2, 6 ke 8 itu ditambah 2. Ternyata polanya sama-sama. Tambah 1, tambah 2, tambah 2. Berarti selanjutnya juga adalah tambah 2. Maka ini ke sini ditambah 2. Dan ini ke sini ditambah 2. 7 ditambah 2 itu 9. Maka 9 itu huruf yang sesuai dengan abjad adalah huruf I. Maka opsi yang benar adalah opsi yang A. Maksud saya soal nomor 7. Nah, di sini tidak usah jelas pakai nomor supaya tidak sakit mata kita melihatnya.
baiklah. Di sini soalnya itu yang ditanya terlebih dahulu, baru yang diketahui. Nah, kita bisa menganalisis soal ini agar kita dapat mengerjakannya dengan mudah. Analisisnya seperti apa? Oke, kita tulis dulu soalnya. Pertama dia kosong, selanjutnya kosong, lalu 158, lalu 146, lalu 153, 306, 294. Biasakan kita langsung jeli apabila langsung melihat suatu pola bilangan. Nah, 158 ke 153 ini ada tidak hubungannya? Mungkin bisa ya. Kita kurang dengan 5. Ini kan lompat 1, maka kita lompat 1, kita kurang 5. Nyambung nggak ini ke sini? Sudah terlalu jauh, maka kita skip dulu karena kita mau menghemat waktu. Oke, lanjut. Saya melihat ini 153 ke 306 ini suatu bilangan yang unik. Kita bisa kali 2. Oke, kita bisa kali 2. Lalu selanjutnya apa? 306 ke 294. 306 ke 294 itu kita bisa kurangin, polanya itu adalah kurang dengan 8. Kali 2 kurang 8. Oke, sudah sedikit dapat polanya. Nah, kali 2 kurang 8, selanjutnya apa? Ini ke sini ada tidak polanya? Dikurang 8? Enggak. Dikali 2? Enggak. Maka kita lihat 146, 153 ditambah dengan 7. Dari sini sudah bisa kita dapat polanya adalah tambah 7 dikali 2 kurang 8. Maka yang selanjutnya juga nanti akan tambah 7 dikali 2 lalu dikurang dengan 8. Maka yang sebelumnya juga seperti itu. Ini 158 ke 146. Maka kita bisa mengikuti polanya. Sebelum tambah 7 adalah dikurang 8, maka ini dikurang 8. Benar tidak? Saya rasa benar. Lalu dikali 2. Suatu bilangan dikali 2 akan menghasilkan 158. Berarti 158 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 79. Lalu sebelum dikali 2 itu ditambah 7. Suatu bilangan ditambah 7 hasilnya 79. Maka bilangan itu merupakan 79 dikurang 7 adalah 72. Maka kita bisa dapat opsi jawaban yang benar adalah 72,79 dan opsi yang benar adalah opsi E, 72 dan 79. Kita bisa mengerjakannya dengan mudah, bukan? 1, 108, 101, 118 dan 2 angka selanjutnya. Kita bisa langsung tulis 91, 108, 101, 118, blank and blank. Mungkin langsung dapat kita polanya. Coba kita langsung buat ya. 91 ke 101 tambah 10. Ini kita belum tahu. 108 ke 118 itu sama-sama juga ditambah 10. Berarti polanya itu adalah bertambah 10. Maka ini 101 tambah 10 hasilnya adalah 111. Dan 118 juga ditambah 10 hasilnya adalah 128. Maka opsi yang benar adalah opsi A, 111, 128. 64, 16, 32, 32, 16. Yang dicari adalah satu angka selanjutnya. Dari sini kita bisa tahu ini merupakan kelipatan dari 8. Oke, kita tuliskan 8, 64, 16, 32, 32, 16 dan selanjutnya. Kita bisa ini mungkin polanya langsung kita lihat ini 8, 16 ya. 8 kali ke 16 itu dikali 2, 16 ke 32 itu dikali 2, makanya selanjutnya adalah dikali 2. Karena apa? Karena bisa kita lihat juga di atasnya 64, 32 itu dibagi 2.
ini 32 ke 16 itu dibagi 2, maka ini juga nanti akan dibagi 2. Tidak percaya, kita buktikan dulu. 8 kali 2 16, kali 2 32. 32 dikali 2 adalah 64. Maka ini jawabannya adalah 64. Oke, opsi yang D. Kita buktikan dulu ya. Selanjutnya ini 16 bagi 2 itu tetap 8. Gitu. Berarti di sini lagi nanti dia polanya sama juga dikali 2, maka 128. 8 dibagi 2 nanti juga akan menjadi 4. Gitu. Jadi opsi yang benar adalah 64 dan D. Ini kita telah sampai di akhir dari video ini. Sebelum kita menyelesaikan video ini, maka saya akan memberikan 2 buah kuis untuk kita jawab di dalam kolom komentar, yang nantinya kita akan berdiskusi di dalam kolom komentar. Nah, kuis yang pertama itu adalah deret huruf ataupun abjad. Yang pertama itu adalah A, F, G, L, M, R, S. Maka satu huruf selanjutnya adalah huruf apa? Kita bisa menggunakan pola ataupun cara yang telah kita gunakan sebelumnya. Dan kuis yang kedua adalah 13, 8, 16, 5, 19, 2, 11. Di sini kita akan mencari 2 angka selanjutnya. Maka langsung kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang di kertasmu dan juga jawabannya di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Jangan sia-siakan waktumu, tetap semangat belajar. Saya doakan kita semua lulus SKD, CPNS ataupun SKD kedinasan lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini apabila kamu rasa bermanfaat kepada teman-temanmu, keluarga, sahabatmu, siapapun yang ingin mengikuti ujian SKD CPNS atau SKD kedinasan. Terima kasih.